Overclocking adalah kata yang biasa kita dengar yang berhubungan dengan PC. Ingin mengoverclock sebuah prosesor itu membutuhkan peripheral yang memang bisa membantu kita untuk menstabilkan hasil overclock yang akan kita lakukan. Di video kali ini kita akan menunjukkan overclocking menggunakan prosesor Ryzen, kemudian juga cooling dari Aorus, dan bagaimana sih cara menentukan sebuah kestabilan. Dan di dalamnya juga kita akan singgung sedikit tentang undervolting. Apa itu undervolting? Tonton video ini sampai selesai. Di video kali ini kita akan menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 3600 yang memiliki kecepatan base clock 3,6 GHz dan turbo 4,2 GHz dengan 6 core 12 thread. Kita menggunakan motherboard yang murah meriah dari Gigabyte, motherboard yang harganya di bawah 1 juta rupiah, yaitu Gigabyte A320M S2HV2. Ya, namanya A320, tetapi chipset yang digunakan oleh Gigabyte di motherboard ini adalah AMD B350, sehingga motherboard ini memiliki kemampuan overclock. Lalu kita menggunakan cooling yang ya mungkin Anda akan sedikit tertawa, pakainya 360 yang mahal, lebih mahal daripada motherboard, hampir seharga prosesor. Betul, karena kita ingin membuat limitasi temperatur itu menjadi tidak ada. Jadi kita berusaha menggunakan cooling sebagus mungkin, semaksimal mungkin, dan masih dalam temperatur ambient, artinya itu belum di bawah 0 derajat Celcius atau masih dalam kondisi normal di antara 20 sampai 25 derajat Celcius suhu ruangannya, dengan menggunakan 3 kali 120 mm radiator seperti yang ada di Aorus AIO 360 ini. Kemudian juga ada ARGB-nya sebagai pemanis dalam video kita kali ini. Lalu kita menggunakan memori G.Skill 16 GB x 2 yang kami tidak akan overclock karena kita akan fokus pada prosesor, dan power supply dari Cooler Master 500 watt. Kita akan melakukan pengujian juga dibantu oleh kartu grafis dari Radeon RX 5500 XT dari Gigabyte. Mari kita mulai pengujiannya, dan sekali lagi dalam video ini kita tidak hanya mengoverclock, kita juga akan melakukan undervolting. Seperti apa sih undervolting itu? Apakah itu berbahaya? Sebenarnya tidak ya. Karena setiap prosesor memiliki ada yang disebut dengan VID atau voltage identification. Jadi kalau setiap prosesor itu membutuhkan tegangan tertentu untuk bisa beroperasi. Dan karena prosesor 3600 ini memiliki turbo sampai 4,2 untuk catching up ke frekuensi 4,2 GHz tersebut, maka dia membutuhkan tegangan yang lebih tinggi. Itu makanya kalau di idle kita lihat V-core kita tuh naik turun dengan sangat cukup signifikan ya. Tapi itu normal untuk di platform Ryzen. Nah, kali ini kita akan coba apakah bisa di Alcore, sekali lagi Alcore 4,2 GHz, apakah kita bisa menggunakan tegangan yang jauh lebih rendah. Dan apakah dia stabil? Ini kita akan lakukan, dan kalian bisa simak video ini sampai selesai. Sekarang kita sudah masuk ke
BIOS, menu BIOS, dan kita tidak melakukan apapun di BIOS ini. Semuanya kita akan set default, tidak ada perubahan apapun, tegangan maupun frekuensi. Jadi supaya sahnya kita langsung load optimize default, lalu kita simpan dan kita boot ke desktop. Kita sudah masuk ke desktop Windows. Kita gunakan Windows 10 64-bit Professional Edition build 1909 karena kami tadi mau menggunakan yang build 2004, tapi ternyata Ryzen Master ini tidak bisa berjalan di versi 2004 ya. Di sini kita sudah buka CPU Z AMD Ryzen 5 3600 6 core 12 thread dalam kondisi default. Kita bisa lihat frekuensi di 6 core-nya ini akan naik turun menyesuaikan dengan beban yang ada. Lalu motherboard yang kita gunakan adalah Gigabyte A320MS2HV2 dengan chipset AMD B350 sehingga mengizinkan overclocking. Ini motherboard yang murah sekali di bawah 1 juta rupiah. Lalu kita juga sudah buka Highway Info di sini untuk kita bisa melihat ya kondisi dari prosesor yang kita pakai saat ini. Kita lihat turbonya sudah mencapai 4,2 sesuai apa klaim dari AMD tentang turbo frekuensi dari prosesor ini. Lalu temperatur kita bisa lihat. Lalu yang harus diperhatikan di sini adalah ini, CPU core voltage yang merupakan sensor dari si AMD Ryzen-nya sendiri ya. Ini yang nanti akan menjadi penentu berapa sih tegangan yang sebenarnya digunakan ketika kita melakukan undervolting dan melakukan overclocking. Lalu hal lainnya, di bawahnya juga kita bisa lihat sensor yang ditunjukkan oleh si motherboard. Di sini menggunakan ITE 8686i. Ya, kita juga bisa lihat di sini V-core di sini juga terbaca. Tapi sekali lagi dalam video kali ini kita akan benar-benar menyerahkan semuanya pada sensor yang ada di AMD Ryzen yang kita gunakan. Jadi kita akan mengabaikan semua pembacaan yang dibaca oleh hardware monitoring dari si motherboard. Baik, ini juga kita sudah buka Ryzen Master, tapi nanti kita akan mencobanya setelah kita melakukan pengujian default dulu. Jadi ini kita matikan dulu, lalu kita mulai dengan meload Cinebench. Jadi kalau mau melakukan praktek overclocking, sangat disarankan kalian menggunakan Windows yang bersih, tidak ada data-data penting di dalam SSD atau hard disk yang kalian gunakan, supaya nanti mencegah kerusakan atau hilangnya data ya. Jadi sangat disarankan menggunakan Clean OS dan juga tidak ada data-data penting di dalam hard disk atau SSD yang dipakai. Kita akan jalankan rendering dari Cinebench Release 20. Lalu kita akan perhatikan tadi sini saat load frekuensinya ada di sekitar 4,1 GHz. Kita bisa lihat di sini dari 6 core yang ada sekitar 4,1 GHz, dan tegangan yang terbaca saat dia load ini adalah tegangan ketika loading adalah 1,319 volt. Artinya apa? Di 4,1 GB di all core, prosesor membutuhkan sebesar 1,3 atau 1,32 volt untuk bisa berjalan dengan stabil. Ini pada kondisi default. Ya, ini sedang berjalan. Kita juga lihat temperatur saat ini ada di sekitar 68,5. Untuk radiator AIO-nya sendiri kita set di balancing, di balance belum performa. Jadi masih di tengah-tengah antara kecepatan pompa dan kecepatan kipas pendingin radiatornya. Jadi ini ada di 68, hampir 69 derajat Celcius lah. Saat ini kita tunggu ini selesai dulu. Sekali lagi di sini kita menguji ini. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah CPU package power. CPU package power di sini menunjukkan daya yang dibutuhkan oleh si prosesor ini, dan kita lihat maksimumnya ada di sini. Ada di angka 87 watt di sini, 87 watt.
yang dibutuhkan ketika dia load. Oke. Next kita akan melakukan overclocking. Nah, overclockingnya kita tidak perlu masuk ke BIOS. Yang kita lakukan cukup meload Ryzen Master. Ingat ya, Ryzen Master ini sangat powerful sekali, di mana ketika motherboard kita tidak bisa memberikan tegangan lebih, seperti motherboard yang kami pakai ini, maksimum yang bisa diberikan untuk V-Core hanya 1,38 volt saja. Tapi dengan Ryzen Master Utility itu bisa berubah, bisa ditambah hingga 1,55 volt. Oke, kita sudah masuk di Ryzen Master Utility, kita masuk ke Creator Mode, terus kita lihat, kita klik di bagian manual, lalu kita linking semua CCD dan CCX yang ada di sini. Jadi ketika ada yang berubah satu frekuensi di sini, dia akan berubah semuanya. Lalu kita akan turunkan tegangan yang kita pakai ini ke 1,2. Ingat ya, di sini ada tulisannya peak core voltage. Peak core voltage. Artinya apa? Ini bukan tegangan default. Maksudnya bukan tegangan yang stabil. Ini hanya tegangan maksimum yang diberikan di prosesor, atau tegangan maksudnya diberikan oleh VRM yang ada di motherboard ke prosesor. Jadi bukan bisa di bawah 1,2 nanti. Kita akan buktikan nanti. Lalu kita ubah frekuensinya di 4200. Jadi 4,2 giga all-core. Tadi kan turbo saja ya. Turbo itu tidak semua core-nya berjalan di 4200 MHz. Lalu kita apply. Kita cek dengan AW Info. Nah, kita bisa lihat di sini frekuensi prosesor kita all-core-nya berjalan di 4,2. Lalu kita lihat CPU core voltage yang ada di sini menunjukkan juga 1,2. Ini adalah peak, kita belum load. Sekali lagi, ini adalah peak, kita belum load. Lalu kita mulai buka lagi Cinebench. Lalu kita jalankan. Kita lihat apakah stabil di 1,2. Tadi defaultnya dia butuh 1,32 di 4,1 ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan dengan jelas. Si tegangan tadi mengalami penurunan karena sudah ada load yang dibebankan pada all-core sehingga terbaca, atau V-Core sekarang yang berjalan pada prosesor ini di 1,187, tidak sampai 1,2. Dan kita lihat temperaturnya turun sangat drastis, hanya 56 derajat saat load pada frekuensi yang jauh lebih tinggi, yaitu 4,2. Ya. Jadi ini sudah masuk dalam praktek under voltage sebenarnya. Karena tadi kita sudah lihat bersama, ketika pertama sekali dalam kondisi default, dia membutuhkan tegangan 1,32 di 4,1. Ini 4,2 all-core di 1,187 volt saja ini. Ya, dan masih bisa berjalan dengan baik. Kita bisa memanfaatkan under voltage ini untuk bisa menekan temperatur di PC kita, sehingga ini kita bisa lihat bersama temperaturnya ini sangat dingin sekali. Loadnya hanya di 50-an derajat Celcius. Ya. Dan kita mendapat performa yang lebih. Ya, tadi skornya itu ada di 3682, sekarang kita dapatkan 3905. Ini kita lihat sini ya. Tadi sebelumnya itu yang bawah 3682, kita dapatkan sekarang 3758. Lalu kita akan coba naikkan lagi frekuensinya. Kita naikkan frekuensinya lagi ke 4000 atau 4,3 giga tanpa kita mengganti voltage control atau V-Core. Ya. Kita menaikkan jadi 4300 MHz atau 4,3 giga. Kita apply. Tadi ada pesan error apa tadi ya? Bentar.
4300. Play. Oke, tetap di 1,2, tidak ubah. Kita buka lagi HW Info dan kita akan load Signbench. Kita mulai jalankan lagi, kita bebankan. Kita lihat apakah di 4,3 GHz ini masih bisa berjalan dengan normal. Ingat, ini masih masuk ke under voltage. Ya, kita lihat temperatur masih cukup dingin di 56 derajat, tapi frekuensi kita di 4,3 GHz pada semua core. Dan voltase masih sama saat load di 1,187. Artinya kita bisa mengatakan bahwa prosesor yang saya pakai di 4,3 GHz di Alcore untuk menjalankan Signbench Release 20 itu stabil di 1,18 volt atau 1, ya bisa dikatakan 1,187 atau 1,19 lah. Jadi prosesor ini cukup baik, cukup bagus, dia bisa berjalan di under volt yang jauh dari tegangan defaultnya. Ini masih berjalan. Inilah yang disebut dengan overclocking, tetapi kita melakukan undervolting pada tegangan V-core-nya. Selain bisa mendapatkan temperatur yang rendah, frekuensinya juga bisa kita dapat lebih tinggi. Dan kita perhatikan lagi di sini kebutuhan daya prosesor, ya, itu maksimum di package power-nya itu ada di 73 watt. Di frekuensi 4,3 giga. 73 watt maksimum di frekuensi 4,3. Kita dapatkan skor yang tinggi lagi, lebih tinggi dari sebelumnya, 3857, sebelumnya 3758. Oke. Kita akan coba lagi naikkan frekuensinya. Jadi expected nanti ini ada restart sedikit ya. Ada restart, ada blue screen mungkin ya. Oke, kali ini saya akan menaikkan tegangannya sedikit di 1,225 peak. Dan saya set frekuensinya di Alcore itu di 4400 MHz atau 4,4 giga melalui Ryzen Master Utility di sini. Ya. Sudah kita apply. Kita buka lagi HW Info. Ya, kita bisa baca di sini HW Info menunjukkan 4,4 GHz atau 4400, tegangan 1,225. Kita uji lagi apakah di kondisi ini stabil. Ya, render sedang berjalan. Nah, di sini kita bisa melihat frekuensi 4,4 giga, tegangannya pas 1,2 volt. Artinya ada 250 milivolt drop, itu normal karena dia dalam kondisi beban. Lalu kita lihat CPU package power-nya hanya naik 2 watt. Tadi 73, sekarang 75 watt, tapi kita bisa dapat 100 MHz frekuensi yang jauh lebih kencang lagi. Jadi ya fantastis ya kalau kita mendapatkan prosesor seperti ini. Dan ingat, motherboard yang dipakai motherboard murah, bukan motherboard B550 ataupun X570 yang jutaan. Ini motherboard di bawah 1 juta. Di sini kami ingin menunjukkan bahwa beginilah sebenarnya cara overclocking dan undervolting yang benar. Dari tadi kita tidak ada mengalami restart atau blue screen. Prosesornya cukup bagus untuk bisa berjalan di frekuensi atau tegangan yang cukup rendah ini dengan konsumsi daya yang rendah sekali. Ya, sudah selesai. Kita lihat core-nya. Ya, lebih tinggi lagi, naik. Ini menunjukkan bahwa ini linear ya. 4,4 itu benar ada.
dan benar berjalan, kita dapat skor 3929, sebelumnya 3857. Oke, mari kita coba lagi, kita tarik lagi. Untuk overclocking kita harus trial and error ya. Tidak ada satu teori yang pasti tentang overclocking itu. Di sini kita coba naikkan tegangan di 1,25 pada frekuensi 4500 atau 4,5 giga. Sekali lagi 1,25 kita naikkan 25 mV. Kita buka HW Info dan kita jalankan Cinebench. Ya, nih. Oke, kita lihat monitoring dulu. 4,5, 1,44 malah di sini pada keadaan idle. Kita jalankan Cinebench. Nah, kita bisa melihat Vicor berjalan di 1,225. Tadi kita set peak-nya 1,250, dia jalan di 1,225. Temperatur sekarang 62 derajat Celcius di frekuensi 4,5 GHz. Dan kita bisa lihat CPU package power-nya ada di 82 watt. Jadi naik 7 watt dari yang sebelumnya. Kenaikan tegangan itu linear dengan kebutuhan atau konsumsi daya. Itu wajar-wajar saja. Dan juga dengan kenaikan frekuensi, kenaikan tegangan juga akan membuat prosesor itu akan bertambah tinggi temperaturnya. Tapi ingat, ini masih under voltage dibandingkan tadi kita default. Tadi kita default itu mencapai 1,325 volt. Kita turun di 1,225 volt, kita dapatkan frekuensi 4,5 GHz di Alcores. Jadi ini beginilah sebenarnya overclocking ketika kita menggunakan Ryzen Master Utility dengan menyerahkan semua pengaturannya pada prosesor tanpa ada campur tangan dari VRM atau settingan di motherboard. Kita bisa lihat skornya naik, sudah melewati 4000 sekarang, 4028, jadi rata-rata hampir naik 100 poin ya. Setiap kenaikan 100 MHz. Oke, jadi dari apa yang kami bisa sharing, terlihat bahwa menggunakan overclocking atau melakukan praktek overclocking dan undervolting itu sangat dimungkinkan ketika kita mendapatkan prosesor yang cukup bagus, seperti yang kami gunakan ini, dan juga tidak membutuhkan motherboard yang mahal-mahal sekali. Kita menggunakan motherboard murah ini. Kita bisa lihat frekuensinya di CPU Z saat ini menunjukkan angka 4,5 GHz. Motherboard yang kita gunakan motherboard murah dari A320M S2H V2. Bagaimana, mengasihkan bukan? Tadi kita sudah menjelaskan bagaimana undervolting itu bisa related dengan overclocking. Kita sudah bisa membuktikan prosesor Ryzen 5 3600 yang berjalan di base clock 3,6 di Alcore itu bisa berjalan di 4,5 di Alcore dengan tegangan yang lebih rendah. Ini kalian bisa praktekkan di rumah dengan sistem kalian sendiri. Gunakan Ryzen Master, tidak perlu setting apapun di BIOS sebelumnya, supaya kalian bisa mendapatkan berapa sih Vicor yang benar dari prosesor saya. Setelah itu baru boleh diimplementasikan di BIOS dari motherboard masing-masing. Tapi ingat, tetap akan ada selisih antara 15 sampai 25 mV antara apa yang dibaca oleh si prosesor dengan apa yang akan
di feed oleh si VRM dari motherboard. Belum lagi nanti ditambah ketika kalian menggunakan LLC, baik itu LLC level 1, 2, 3 ataupun turbo ataupun apa istilah LLC yang digunakan di masing-masing motherboard yang kalian pakai. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga apalagi nih? Ya, ini ntar next. Habis video ini kita mainkan yang ini. Oke, itu saja video kita kali ini. Semoga berguna. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang berkomentar tentang video ini, silahkan di kolom komentar. Sampai ketemu.